Tahukah kamu untuk apa setan diciptakan? Setan diciptakan bukan hanya untuk menggoda umat manusia, tetapi dia diciptakan untuk menggiring manusia kembali kepada Tuhannya. Sebagaimana kita ketahui, orang itu bisa dikatakan orang yang berkualitas apabila dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Sebagaimana sebuah pertandingan, orang itu dikatakan hebat apabila dia memenangkan suatu pertandingan karena dia mampu mengalahkan lawan-lawannya. Begitu juga dengan manusia. Dia akan dikatakan manusia yang berkualitas karena dia mampu untuk mengalahkan setan dan tidak mau tunduk kepada bujuk rayu setan. Akan tetapi karena fitrah manusia itu lemah dan dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa, maka yang harus dia lakukan adalah meminta pertolongan kepada Tuhan agar terhindar dari bujuk rayu setan. Jadi disinilah manusia itu dikatakan manusia yang kuat, manusia yang tahu diri bahwa dia lemah. Dan di sini pula lah bahwa setan itu diciptakan untuk menggiring manusia kembali kepada Tuhannya, sehingga orang yang sadar, semakin dia digoda oleh setan, semakin dia akan kembali minta pertolongan kepada Tuhannya, karena dia sadar bahwa dia adalah manusia yang lemah. Lalu kenapa manusia sering kalah, sering tertipu oleh bujuk rayu setan? Karena manusia tidak tahu diri. Dia merasa punya kekuatan, dia merasa punya kemampuan, sehingga dia tidak mau minta pertolongan kepada Tuhannya, sehingga dia sering terjerumus oleh bujuk rayunya setan. Salah satu contoh, saat kita akan bertamu kepada seseorang yang mana seorang itu mempunyai peliharaan seekor anjing yang galak, maka agar kita terhindar dari serangan anjing yang galak itu, kita akan memanggil si tuan rumah untuk menjinakkan anjing galak tersebut. Jadi pada dasarnya, manusia itu diciptakan hanya untuk menyembah kepada Tuhannya, sedangkan setan diciptakan untuk menggiring manusia untuk segera kembali kepada Tuhannya. Akan tetapi, manusia sering hilang kesadaran, yaitu sadar bahwasanya Tuhan itu Maha Penolong, Tuhan itu Maha Kuat, dan Tuhan itu Maha Pemaaf. Jadi bagi mereka yang sadar, dia akan tidak tersibukkan untuk melawan bujuk rayu setan, tetapi dia akan tersibukkan untuk benar-benar istiqomah menuju menyembah kepada Tuhannya. Jadi dengan sendirinya setan itu akan menghindar dari manusia-manusia yang sadar bahwa Tuhannya lah yang Maha Kuat, Tuhannya lah yang Maha Penolong, dan Tuhan manusia itu yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia yang sadar bahwa dirinya tidak punya daya apa-apa dan tidak punya kekuatan apa-apa selain pertolongan dari Tuhannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.